Shalom, selamat siang. Saya Regiana dari NIM 63230127. Kami dari UBSI Cengkareng dan kelas 63 1B25 dengan teman saya Piani. Silakan Piani. Saya Shalom semua, saya Piani dengan NIM 63230225. Saya juga termasuk dari Universitas BSI Cengkareng. Sebelum itu saya akan pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas hari ini. Engkau telah menjaga kami, Engkau telah merawat kami dalam seharian ini. Oh Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan melaksanakan diskusi ini ya Tuhan. Berkatilah kami dalam pembicaraan kami, juga tindakan kami ya Tuhan. Jangan buatlah kami salah dalam segala yang akan kami kerjakan ini. Berikanlah kami kelancaran dalam pembuatan diskusi ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Oke, dalam sini pertama saya dari pihak saya dulu akan menjawab kenapa saya pribadi itu percaya kepada Tuhan. Karena dalam waktu kecil itu saya pernah diceritakan sama kakak sekolah minggu bahwa Tuhan itu telah mati bagi kita. Dan setelah saya lihat-lihat juga ternyata benar di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 20. Karena bunyinya, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Nah, dari sini kan berarti Tuhan telah mati bagi kita dan telah membayar lunas kita. Nah, oleh sebab itu sebagai orang yang sudah dibayar lunas dengan darahnya dan dengan tubuhnya serta dia telah mati bagi kita, makanya kita harus memuliakan dia. Dan saya juga percaya bukan hanya tentang itu saja. Dalam kehidupan saya juga pernah mengalami hal-hal yang saya pikir tuh Tuhan itu ada. Dalam berbagai hal saya udah mengalami hampir saja yang tanda kutip saya hampir saja kecelakaan, tapi puji Tuhan dengan adanya Tuhan saya juga bisa selamat dari kecelakaan itu. Nah, oleh sebab itu saya bergantung kepada Allah dan juga Allah lah yang bisa mendapati kita dan juga Allah juga yang telah menentukan kita untuk apa kita hidup di dunia ini. Oleh sebab itu saya mengajak teman-teman semua, mungkin dari kita juga mempunyai pengalaman yang sama demikian dengan saya alami, yang hampir saja kecelakaan, tapi dengan kamu percaya dengan Tuhan, kamu bisa diselamatkan. Amin. Amin. Oke, kalau saya sendiri, implikasi agama bagi kehidupan kita tuh apa sih? Implikasi itu menurut saya, di mana kita sudah percaya, sudah mengenal akan Tuhan tersebut, di mana kita sudah mempunyai hubungan intim kepada Tuhan ya, kita membangun mezbah Tuhan, di mana kehidupan kita sehari-hari itu harus ada kehendak Dia gitu, kehendak Tuhan sendiri. Nah, kalau kita dipakai untuk apa sih? Nah, saya sendiri, saya pribadi, Tuhan pakai saya dengan memberikan, mungkin saya bisa memberikan vibe positif ya bagi lingkungan atau bagi teman-teman sekitar. Kita bisa saling bantu teman-teman sekitar, itu juga mungkin kita cara Tuhan memakai kita untuk kita tuh menyebar kebaikan gitu. Dan kita bisa juga memuji nama Tuhan dengan perbuatan kita gitu. Dan saya juga ingin menceritakan kan suatu mukjizat Tuhan yang ada dalam hidup saya. Kita pelayanan, mungkin di sini juga Piani pelayanan ya. Jadi biarlah
pelayanan kita tuh bisa lebih lagi dengan Tuhan, kita bisa mempunyai hubungan lebih erat lagi dengan Tuhan, supaya apa yang Tuhan berikan kepada kita tuh, kita bisa mengembalikan lagi kepada Tuhan dengan cara ya memuji dan memuliakan nama Tuhan, gitu. Di mana ya saya juga mengutip di sini dari Roma 11 ayat 36, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Itu pendapat dari saya. Bagaimana menurut Tiani sendiri? Ya, benar. Dalam segala tindakan memang kita harus melibatkan Tuhan dalam apapun itu, mau yang kecil, mau yang besar, mau yang sedang sekalipun kita harus kita harus melibatkan Tuhan. Contoh kayak kita lagi main gitu, kita harus melibatkan Tuhan dengan cara apa gitu. Mungkin waktu kita mau berangkat pergi main, kita harus doa dulu terlebih dahulu, kan kita tidak tahu di jalanan bagaimana, terus nanti ntar ada apa-apa gitu kan, kita juga nggak tahu ke depannya bagaimana, mau semenit kemudian pun kita nggak tahu. Oleh sebab itu diawali dulu lah dengan doa. Itulah hal yang pertama yang gampang yang bisa kita laluin. Mungkin kalau dengan baca Alkitab itu bisa di mana saja, tapi bagi kebanyakan orang itu mungkin gak bisa, karena entah dia malas atau entah dia kayak ngerasa gak kepikiran gitu, terus juga kayak ngerasa capek juga karena letih, sepenuh ada kegiatan dari hari itu hingga dari seminggu itu juga. Tapi jangan lupa kan main itu dengan teman juga bisa. Kayak apa? Mainnya kemana nih? Contoh kayak ke tempat makan, kita makan. Nah dari situ sebelum makan pun kita juga selingin dengan berdoa, karena kita nggak tahu itu makanan bakal diapain gitu kan. Meskipun kita beli di luar kan, tapi kita harus melibatkan Tuhan gitu. Jangan cuman kita lagi kesusahan saja untuk berdoa, Tuhan saya minta tolong, saya minta ini. Tapi kalau ketika kita senang, kita bisa lupa sama Tuhan. Jangan seperti itu. Kita makan itu juga udah termasuk dari kita senang loh. Kan kita makan otomatis kita senang. Nah kita harus berdoa, itu yang lebih gampangnya. Bisa juga nih kalian baca firman Tuhan, Alkitab gitu kan, sama teman kalian, ajak, meskipun satu pasal juga masih dibilang yang penting kalian baca. Kalian kan belum tahu bagaimana Tuhan itu memberikan arahan kepada kita gitu. Dari Alkitab itu udah dijelaskan semuanya kok. Puji Tuhan sih, saya juga sudah membaca ya, meskipun belum satu Alkitab itu, tapi puji Tuhannya saya ada baca. Oke, puji Tuhan ya. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini implikasi kepada Tuhan, kita benar-benar percaya akan keajaiban Tuhan ya, akan kebaikannya. Ya, sekian dari kita, dari Regiana dan dari Tiani. Sebelum kita mengakhiri, kita harus berdoa dan mengucap syukur dan berterima kasih. Ya, kita berdoa, saya pimpin dan dimulai. Tuhan, terima kasih untuk semua berkat yang Kau telah berikan pada kami. Biarlah kepercayaan kami kepadamu semakin lebih dalam lagi Tuhan, dan berkati juga atas setiap kegiatan kami di akhir diskusi ini Tuhan. Terima kasih, haleluya, amin. Terima kasih Viani untuk semuanya, bye-bye.